Di video kali ini gue bakal nge-review Blockcase Transformer Defender 04 yang katanya ini jauh lebih bagus daripada Transformer 03-nya. Dan di sini gue udah punya kedua super secretnya, kira-kira bakal sebagus apa? So langsung aja kita Gatai Kanzen Putro Toys. Ini adalah Blockcase Transformer Defender Version 04 yang gue beli di harga 290 ribuan. Link bakal gue cantumkan di kolom deskripsi ya. Mantap. Banyak yang bilang untuk line up 04 ini jauh lebih bagus daripada 02 dan 03-nya. Tapi banyak juga yang kurang suka dengan line up ini karena kurang banyak untuk karakter Decepticon-nya guys. Ditambah banyak yang kurang puas dengan Super Secret Grimlock yang kayak begitu aja. Tapi untungnya gue udah punya keduanya. Kira-kira bakal bagus gak ya? Langsung aja kita review. Yang pertama Starscream Vehicle Mode yang menurut gue jujur ini biasa aja. Karena sebelumnya itu kita udah pernah dapat si Thundercracker yang mode pesawat juga. Dan kalian bisa lihat sendiri, mayoritas ini tuh sama banget detailnya. Cuman beda di warna dasarnya. Kalau Thundercracker dia hitam dan juga biru. Kalau Starscream dia silver, kuning, dan ada biru sama hitamnya juga. Kayak gitu. Memang bagus sih, tapi kayak ya udah gitu aja. Gak ada yang spesial. Artikulasinya juga masih sama aja. Di bagian tembakannya bisa naik turun kayak begini guys. Di sini gue mendapatkan koin Rodimus Prime, salah satu dari 3 koin yang bisa kita dapatkan secara gacha juga. Untuk kedua koin lainnya itu ada koin Starscream dan juga koin Grimlock. Next, Wheeljack Vehicle Mode yang menurut gua ini juga masih biasa aja, tapi masih lebih bagus daripada Bumblebee Vehicle Mode sih kalau gua. Karena kalian bisa lihat sendiri untuk bodinya ini cakep banget. Terus ada spoilernya juga kayak begini, dan dia ada gimmick untuk kebuka tutup bagian kap mobilnya. Dan lebih cakepnya di bagian dalamnya itu nggak polos guys, dia tetap ada detail mesin-mesin kayak begini. Untuk rodanya sendiri ini keempatnya berjalan dengan normal ya. Jadi enak banget kalau dimainkan untuk maju mundur kayak begini. Untuk Brilliant Hound yang dimana namanya ini salah, harusnya ini tuh Glittering Hound. Sebenarnya gue kurang suka karena dia tuh menggunakan bahan transparan kayak gini. Tapi secara desain gue lebih suka si Hound ini daripada si Ironhide yang ada di volume 1. Meskipun untuk pengecatan di bagian dadanya ini kurang rapih nggak sih? Kayak bagian putihnya ini dia nggak rata gitu loh bagian atasnya. Tapi untungnya untuk bagian tembakan yang di atasnya ini dia masih bisa berputar-putar kayak begini. Dan desain tembakannya ini juga berbeda daripada volume sebelum-sebelumnya. Kita lanjut ke Blitzwing yang dimana kalau nggak salah dia tuh bisa berubah jadi tank dan juga jadi kereta, terus jadi pesawat juga nggak sih? Kalau gua nggak salah inget ya. Secara bentuk dan proporsi sebenarnya ini udah cakep banget sih. Tapi sayangnya dia tuh masih banyak part yang polos kayak begini. Bahkan belakangnya pun masih polosan kayak begini. Untungnya di bagian sayapnya dia tetap dikasih detail yang menurut gue ini sedikit membantu untuk looks-nya lah. Dan gue suka banget sama bentuk pedangnya yang menurut gue ini cakep sih cuy. Kayak bagian tajamnya tuh ada di bagian depan dan tengahnya juga kayak begitu. Lanjut ke Rodimus Prime Vehicle yang dimana bentuknya ini gue suka banget. Apalagi detail-detailnya kayak di bagian sampingnya sini ada kayak api-api kayak logo Hot Wheels gak sih? Kita juga dikasih gimmick untuk membuka bagian belakangnya dan mengeluarkan tembakannya kayak begini, yang dimana ini bisa kita masukin atau kita gunakan untuk senjata dari karakter yang lain. Nah, dia bakal jadi kayak gini guys, yang kurang lebih konsepnya tuh sama banget kayak Optimus Prime Vehicle yang menjadi senjata juga kayak begini. Kita lanjut ke Brawl Vehicle yang dimana ini tuh wajib banget kalian punya. Dan kalau misal kalian dapat karakter ini pas di gacha, jangan dijual. Karena ini udah fix bisa jadi combiner si Bruticus yang dimana dia menjadi kaki. Karena di belakang ini udah ada join female-nya kayak begini. Dan di bagian depannya juga udah ada join female-nya. Secara detail pun ini juga cakep meskipun dia nggak ada stiker-stikeran gitu. Jadi warnanya polos. Untuk gimmicknya dia bisa naik turun di bagian tembakannya. Kemudian bisa memanjang dan memendek juga seperti ini. Kemudian di bagian tembakan belakangnya bisa kita naik turunkan seperti ini. Dan di bagian tembakan depannya ini bisa kita putar-putar seperti ini guys. Untuk karakter selanjutnya ini adalah Scorch yang dimana sebenarnya udah bagus secara detail, warna, dan proporsinya. Tapi gue kurang suka kenapa kita cuma dikasih satu optional part tangan yang seperti ini aja. Sedangkan untuk tangan yang menggenggamnya kita nggak dapat lagi. Untuk tangan si kanannya ini kayak sayang aja gitu loh. Jadi cuman bisa diposekan satu pose kayak begini doang. Ya setidaknya terobati dengan detail-detail yang ada di sayapnya kayak begini. Jadi untungnya nggak polosan dan dia bisa kebuka ketutup seperti ini untuk artikulasinya. Untuk Shockwave gue ngerasa nggak ada yang spesial sih, karena ini persis banget dengan versi Defender 03 sebelumnya yang glittering, tapi ini versi solidnya. Tapi gue mau nunjukin satu hal guys, yaitu di bagian belakangnya. Kalau seandainya ini kita ganti dengan sayapnya Scorch,
ini bakal jadi keren banget. Kayak special armor atau super secretnya dari Defender anjrit. Harusnya dibandingkan Grimlock yang jadi super secret, ini harusnya yang jadi super secret. Aduh sayang banget malah nggak dikeluarin. Tuh dari belakang pun juga cocok banget gak sih kalau pakai sayapnya si Scorch kayak gini. Semoga keluar deh lu super secret di selanjutnya. Kita lanjut lagi untuk Rumble yang dimana warnanya ini gue kurang suka karena dia warnanya tuh warna pastel terang kayak begini cuy. Beda banget sama di Action Edition yang warnanya ini kelihatan lebih gahar, lebih sangar gitu karena dia warnanya lebih gelap dibandingkan sama Defender version 04 ini. Tapi ada satu kelebihan yang menurut gue ini menjadi nilai plus banget, itu di bagian senjatanya dia tuh kayak ada gimmick pair gitu yang padahal ini nggak ada pairnya guys. Jadi dia berdasarkan part yang si ungu ini aja. Keren sih ini menurut gua. Dan kalau kita pajang bareng Soundwave Shining version 02, ini masih cocok banget secara proporsinya. Jadi lebih cakep cuy. Kita lanjut ke SG Megatron yang menurut gua ini menjadi karakter reguler terkeren sejauh ini. Karena kalian bisa lihat sendiri, kita dikasih tamengnya kayak begini, terus tembakannya juga partnya clear, dan sayapnya pun juga partnya clear kayak begini. Ini beneran berasa super secret sih cuy. Dan kayaknya banyak juga yang setuju kalau si karakter Megatron ini tuh karakter reguler keren dari Defender 01 sampai 04 sejauh ini. Dan karakter ini menjadi salah satu karakter favorit gua di Defender 04 guys. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Rodimus Prime reguler yang sebenarnya ini tuh cakep tapi ya udah gitu aja, kayak nggak ada yang spesial aja gitu. Dan kalau dibandingkan sama Hot Rod ya terlihat sih ada upgrade tapi nothing spesial sih menurut gua. Bahkan untuk sayap di belakangnya pun juga terlihat lebih besar tapi ya udah gitu aja. Kita lanjut ke Grimlock reguler yang dimana di sini juga cukup bagus sebenarnya karena detailnya tuh banyak juga. Apalagi dia tuh banyak artikulasinya kayak di bagian kepalanya bisa naik turun, bagian mulutnya bisa kebuka, bisa nengok kanan kiri kayak begini. Kemudian untuk tangannya juga bisa naik turun kayak begini. Bagian badannya sudah menggunakan joint ball kayak begini. Kakinya bisa naik turun juga. Telapak kakinya bisa berputar-putar karena sudah menggunakan joint ball. Dan ekornya bisa diputar-putar seperti ini. Dan sudah dikonfirmasi juga sama Blockies kalau si Grimlock ini harus kalian simpan bahkan sampai ke kartunya pun agar bisa menjadi combiner Vulcanicus yang bakal cakep banget. Jadi nanti bisa kalian pajang bareng si Devastator punya kalian masing-masing guys. Kayaknya bakal cakep banget gak sih? Dari Decepticon udah ada combiner Devastator dan dari Autobot ada combiner dari Vulcanicusnya. Dan sejauh ini untuk cara merubahnya gue baru dapet kayak begini guys. Jadi kita lepas dulu bagian kepalanya, bagian tangannya kita lepas, kemudian kita lepas juga bagian belakangnya, bagian ekornya kita lepas, kita turunkan kakinya. Nah bagian kepalanya si Grimlock ini kita masukin ke sini. Kemudian bagian tangannya ini kita masukin ke belakang yang ada di sini. Satunya juga sama. Dan yang terakhir kita pasang untuk bagian kepalanya kayak begini. Nah udah jadi nih kan bagian badannya. Di sini juga masih ada join lagi yang kita belum tahu untuk apa. Tapi yang pasti bakal gue tunggu banget sih. Dan ini dia super secret pertama, yaitu Grimlock mode mate atau mode pembantu kayak begini. Dan gue gak nyangka ternyata untuk si part nampannya ini dia nyambungnya ke kaki, bukan ke tangan di sini. Meskipun awalnya gue tuh kayak nggak suka sama super secret ini, tapi setelah gue punya dan gue lihat selama 2-3 hari, kok lucu juga ya dilihat-lihat, kayak gemes gitu loh. Kapan lagi ngelihat T-Rex jadi pembantu anjrit. Oh ya, untuk apronnya ini dia bahannya karet ya guys, jadi aman banget untuk dimainkan. Dan karena ini super secret, ada beberapa detail yang ditambahkan, yaitu di bagian kukunya dan di bagian part belakangnya yang dikasih detail merah seperti ini. Untuk sisanya kayaknya sama aja dengan secret biasa, yaitu warnanya dia chrome. Tapi untuk secret yang biasa, bagian matanya itu dia berwarna merah, sedangkan yang super secret dan reguler dia matanya warna biru, karena dia tuh Grimlock baik-baik anjay. Kita lanjut ke karakter terakhir yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat ingin dimiliki oleh kolektor-kolektor Blockies. Jadi selanjutnya adalah super secret Rodimus Prime. Ini beneran keren banget coy. Apalagi kalau kalian lihat di posternya Blockies yang kayak begini. Ini seolah-olah kayak si Rodimus Prime itu dia berjalan melewati api. Bahkan untuk sayapnya pun ini diganti kayak efek sayapnya burung phoenix gitu guys. Kayak ada api-apinya gitu. Dan bagian pedangnya pun juga tuh ada kayak api birunya begini. Anjrit, ini beneran keren banget demi apapun. Dan seperti super secret biasanya, kita dikasih kayak gradasi warna di bagian knalpotnya dan di bagian tangannya kayak begini. Bahkan di bagian kakinya pun juga dikasih gradasi warna antara hitam ke orange
clear kayaknya ini. Ya, orange clear yang seperti ini. Kita juga dikasih Matrix of Leadership yang seperti ini. Ada efek memancarnya gitu. Jadi cakep sih cuy ini. Untuk pose memegang Matrix of Leadership-nya itu seperti ini, yang seolah-olah sedang memancarkan kekuatan dari si Matrix of Leadership-nya ini guys. Cakep banget, gila. Menurut gua untuk Super Secret Rodimus Prime ini menjadi Super Secret terbaik sejauh ini setelah Super Secret Starscream yang menurut gue itu juga cakep banget untuk armornya. Kalau menurut kalian untuk Defender 04 ini karakter siapa yang bagus? Tulis aja di kolom komentar ya. Yaudah guys, jadi sekian dulu aja untuk review dari Blockheads Transformer Defender 04 ini. Menurut kalian apakah line up dari karakter Defender 04 ini tuh lebih bagus atau lebih jelek dari volume sebelumnya? Dan apakah worth it untuk dikoleksi? Tulis aja di kolom komentar ya. Jadi sekian dulu aja untuk konten kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah!